Perkenalkan, saya adalah Muhammad Bintang Labar. Saya merupakan mahasiswa aktif Fisika Universitas Airlangga dan saya sedang menempuh semester 5 dan saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan Fast Fourier Transform atau biasa disebut dengan FFT dan mari kita mulai eh, penjelasannya. Oke. Sebelum kita lanjut ke penurunan persamaan analitik dan numerik, maka izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan terkait itu apa itu FFT. Oke, sini sudah ada PowerPoint yang saya siapkan terkait dengan FFT maupun DFT, dan di sini kita dapat melihat bahwa kita dapat mengubah domain waktu menuju ke frekuensi. Nah, di mana di sini dapat dilihat terdapat beberapa gelombang pendukung, ada 3 di sini, dan gabungan dari ketiga gelombang pendukung tersebut akan terlihat sebagai gelombang superposisi di sini. Dan di sini kita dapat melihat bahwa untuk frekuensi, kita dapat melihat bahwa puncak merupakan jumlah gelombang mendukung. Nah, itu adalah bagaimana kita mengubah dari domain waktu ke frekuensi. Dan itu merupakan penjelasan terkait dengan FFT. Oke. Selanjutnya, saya akan mencoba menurunkan persamaan dari yang semula analitik menjadi numerik. Oke. Sini kita akan belajar terkait dengan FFT, atau Fast Fourier Transform. Oke, baik, di sini kita masuk terlebih dahulu ke DFT, persamaannya, di mana di sini saya menuliskan terkait dengan F fungsi omega. Fungsi omega sama dengan integral dari minus tak hingga sampai ke tak hingga. Oke, di sini adalah Fn, juga E pangkat minus J omega T dt. Omega T dt. Oke, ini adalah persamaan analitiknya, dan saya akan mencoba pada persamaan numeriknya. Nah, untuk persamaan numerik kita ubah ke fungsi K sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai N-1. Di sini kita akan menggunakan fungsi waktu T dan juga E pangkat minus J pi NK per 2. Pi NK per 2. Pi NK per 2. Nah, lalu setelah kita mengubahnya ke persamaan numerik,
mari kita coba mengubah ini menjadi cos dan sin. Seperti pada Bismat dulu, mari kita coba saja biar cepat. Nah, oke, di sini merupakan fungsi cos dari PNK per 2, PNK per N, maaf. PNK per N. PNK per N. Cos PNK per N. Nah, dikurangi dari imajiner sin PNK per N. Nah, ini adalah mengubah dari fungsi E menuju ke cos dan sin. Lalu, mari kita coba persamaan berikut ke dalam permasalahan satu dimensi. Oke. Ini merupakan persamaan untuk GFT dan FFT. Dan mari kita coba pada data inputan berikut. Sebentar, masih loading. Nah, ini merupakan data inputan dan mari kita masukkan ke persamaan berikut, di mana ini adalah bilangan real, ini adalah real, dan ini adalah imajiner. Lalu akan didapatkan hasil seperti ini. Nah, seperti ini. Dapat dilihat bahwa untuk bilangan real akan sama dengan bilangan imajiner pada DFT dan FFT. Nah, ini merupakan penyelesaian melalui DFT. Dan setelah kita mengetahui hal ini, mari kita coba gambar terkait dengan cos dan sin atau real dan imajiner. Di sini akan saya coba gambar. Nah, di sini kita mengetahui bahwa cos akan berbentuk seperti ini. Nah, sehingga nilai yang ada di sini akan sama dengan di sini. Sehingga kita hanya perlu menghitung sekali saja. Nah, akan sama dengan di sini juga. Sehingga kita bisa hanya memperhitungkan di sini untuk FFT. Nah, ini adalah cos. Lalu untuk bilangan imajinernya, atau sin, imajiner, maka akan didapatkan grafik seperti ini. Nah, maka nilai dari ini yang ada di sini akan bisa sama dengan di sini. Sehingga kita dapat hanya menghitung ini saja, tanpa perlu kita menghitung seluruhnya. Oke.
Itu adalah penjelasan terkait dengan FFT pada satu dimensi, dan saya akan mencoba share screen terkait dengan mungkin penjelasan yang lebih terkait dengan FFT. Di sini dapat dilihat bahwa di FFT kita menghitung seluruhnya, dan dapat dilihat bahwa data yang dihitung adalah semuanya. Lalu pada FFT kita akan menggunakan sebagian saja data yang dihitung, dan hanya N/2-1 dan data yang dicocokkan. Oke, rumusnya adalah seperti ini. Rumusnya akan menjadi seperti ini. Bentar agak lemot. Nah, ini sudah keluar. Ini adalah N/2 minus 1 N/2 minus 1 N ditambah N/2. Nah, jadi kita akan data yang dihitung adalah ini. Hanya itu saja. Lalu yang selanjutnya adalah data yang dicocokkan. Baik, itu adalah bagaimana kita menghitung FFT pada satu dimensi. Untuk selanjutnya akan ada pada dimensi kedua. Kita lanjut pada dimensi yang kedua. Saya akan share screen terlebih dahulu pada Word. Nah, sebelumnya mohon maaf, ternyata di sini seharusnya ada Fn. Fn, ini juga Fn. Oke. Nah, ini adalah untuk satu dimensi. Selanjutnya kita akan buat perumusan dalam dua dimensi. Kita buat pada halaman baru saja, yaitu dua dimensi. Dan kita buat ini tentunya pada dua dimensi, Fn1 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 koma N2. Karena ini juga dua dimensi, lalu untuk N dan K-nya tentunya ada dua juga. Oh ya, ini minus C minus 2 minus C2 BNK.
Lalu kita coba pada N1 dan K1, K1 ditambah N2 K2. N2 K2 N. Nah, ini adalah rumus pada dua dimensi. Lalu akan saya coba jelaskan terkait dengan bagaimana dengan dua dimensi. Mohon maaf, ini sepertinya agak nge-lag ya. Oke, saya akan menjelaskan dengan whiteboard. Nah, oke, kita coba hapus penjelasan tadi. Dan terkait itu, yang dua dimensi, kita tahu bahwa ini seperti kotak seperti ini. Dan ini adalah data input. Nah, ini adalah data input. Akan tetapi pada FFT kita tidak menghitung semuanya. Kita hanya menghitung bagian sini saja. Dan tentunya di mana di sini akan identik dengan di sini. Sehingga kita hanya perlu menghitung di dalamnya saja. Di mana ini K, lalu ini N/2 min 1, data yang dihitung. Dan ini adalah N/2. Itu juga dengan di sini. Nah, itu adalah bagaimana cara kita menghitungnya di dua dimensi. Lalu saya coba share screen lagi dengan Word untuk menurunkan persamaannya. Nah, di sini saya akan mencoba, bentar Mas, agak nge-lag tuh. Mencoba membuat persamaan ini untuk menjadi ganjil dan genap, dengan K yang ganjil maupun yang genap. Oke, ini adalah persamaan awal dan kita bisa membaginya menjadi dua, di mana FK sama dengan, kita langsung kopas saja dari sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan sama dengan 0 hingga ini adalah Fn. N E minus J 2 PNK 2 PNK 2 PNK per N. Oke, kita adalah rumus awalnya. Tentu saja ini bisa kita bagi lagi menjadi dua, seperti ini. Di mana FK sama dengan N sama dengan 0 hingga N/2 minus 1. N/2 minus 1. Ini juga seperti ini. Dua pi per N NK.
begitu juga yang satunya. Kita tambahkan dengan seperti kalkulus biasa maupun matematika biasanya. Dan di sini adalah sigma N sama dengan N per 2 hingga N minus 1. Ini adalah rumus yang telah kita bagi dua. Lalu kita mencoba menggabungkan rumusan ini menjadi satu. Oh ya, ini kurang tambah. Kurang plus. Dan kita akan mencoba menyatukannya, dan ini merupakan data yang akan dihitung, dan ini adalah data yang akan dicocokkan yang sebelah kanan. Ini adalah data yang dihitung, dan kita coba membuat rumusannya menjadi satu, di mana Fn plus N plus Fn plus N per 2 E minus J pika minus JNK. Lalu terdapat juga E pangkat minus J2N 2pi per N 2pi per N 2pi per N 2pi per N dikali NK. Kali NK. Oke, ini adalah rumus yang telah kita jadi satu. Lalu ketika E pangkat minus J NK E pangkat minus J NK sama dengan minus 1 minus 1 pangkat K. Minus 1 pangkat K. Nah, di sini ketika nilai K ganjil akan menghasilkan minus 1, dan ketika genap akan menghasilkan nilai 1. Nah, lalu untuk terkait dengan nilai K, bisa kita ganti menjadi F2K seperti ini. Langsung kopas saja. F2K sama dengan lalu kita ubah sedikit terkait dengan E-nya.
ini yang ada di sini. Ketika genap maka akan menjadi 1, dan ketika ganjil akan menjadi minus. Jadi F2K plus 1, di mana ini ganjil, akan menjadi minus. Dan juga akan ada tambahan terkait dengan E. E pangkat minus J 2N per N. Dan ini adalah N per 2. N per 2. Oke, ini adalah rumus untuk ganjil dan ketika ganjil dan genap. Lalu kita dapat merubah persamaan ini menjadi persamaan yang dimana E di sini merupakan konstanta, sehingga dapat kita ubah menjadi W. Oke. Di sini bisa kita ubah menjadi W pangkat 2KN, 2NK. Oke. Lalu di sini kita juga dapat mengubahnya menjadi E pangkat menjadi W pangkat N dan juga W pangkat 2KN, 2NK. Nah, ini adalah kita telah mengubah E menjadi sebuah konstanta W, sehingga didapatkan hasil seperti ini, dan juga kita dapat mengubah Fn plus menjadi fungsi Gn sama dengan Gn dan untuk F2K plus 1 ini terpisah menjadi Hn untuk F jadi Hn. Di mana Gn merupakan Fn plus Fn plus N per 2, dan untuk Hn adalah Fn minus Fn plus N per 2. Oke, terus selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan metode kupu-kupu untuk menyelesaikan 2 dimensi.
Kita lanjut lagi terkait dengan metode kupu-kupu, dan saya akan share screen terkait dengan Word. Nah, di sini akan saya masukkan foto diagram kupu-kupu. Nah, di sini adalah hitungan untuk F0 dan eh, nah, hitungan untuk F0. Nah, di sini kita anggap bahwa F0 merupakan genap dan kita dapat melihat bahwa sini F0 merupakan hasil dari B1 ditambah B2. Kita langsung berikan equation. F0 adalah 0 sama dengan B1 plus B2. B1 plus B2. Oke. Dan di mana B1 adalah B1 sama dengan A1 plus A2. 1 plus A2. Lalu B2 merupakan A2 tambah A4. Seperti yang terlihat di sini ya. 1 ditambah 3 dan A2 ditambah A4. Nah, sehingga F0 merupakan A1 plus A3 untuk B1 dan juga A2 plus A4. Nah, lalu untuk A1 merupakan nilai dari F0 ditambah F4, A2 merupakan F1 tambah F5, dan seterusnya. Jadi langsung kita masukkan saja. Untuk A1 merupakan F0 plus F4
plus F4 dikali W0, jangan lupa. Lalu untuk A3, merupakan F2 tambah F6. W 0. Oke. Lalu juga untuk A2 adalah F1 ditambah F5. Lalu untuk A4, F3, dan F7. Baik, ini adalah algoritma kupu-kupu dan itu adalah penjelasan saya terkait dengan FFT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.